Halo guys, balik lagi di Forecast, yaitu sebuah podcast yang mengupas tentang informatika dan lainnya. Jadi kali ini nih kita kedatangan narasumber yang banyak banget pengalamannya. Anjay, mabar. pengalaman apa? Pengalamannya dia itu berperan penting dalam organisasi, tapi dia sudah menjadi alumni. Gitu. Organisasi dalam himpunan informatika lah jelasnya. Man. Atau pejabat ya? Pejabat. Iya, dia ya yang menjabat gitu. Langsung aja kali nggak usah basa-basi ya, kita langsung sambut aja Bang Akil dan Bang Gilang. Selamat datang Bang Akil, Bang Gilang. Say dulu Bang. Kamera di situ ya. Oh iya. Ya, dari itu tuh kameranya. Oke. Ini aja juga. Iya, tapi nggak kelihatan yang ini nggak kelihatan itu doang. Kita masuknya di situ. Iya. Ayo mau nanya apa ini? Halo dulu, tadi kan disuruh hello. Oh, saya hello. Perkenalan. Ya, halo semuanya. Apa lu manggil Forka People. Perkenalkan, nama gua Ahmad Akil Halim. Di sini umur gua 23, gua Scorpio. Umur. Gak usah, ya udah. Gua di sini alumni Informatika Universitas Pembangunan Jaya. Ya, udah. Ya, udah. Oke. Nama gue Gilang, biasa dipanggil Gilang. Terus apa lagi tadi template-nya? Tanggal lahir gue. Oh, nggak usah tanggal lahir. Gue juga lulusan informatika UPJ, Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin tadi disebutin juga sebagai mantan wakil ketua HIMA. Belum. Oh, belum? Belum. Oh, belum. Nah, Ya lu udah. ketahuan banget kan. Bocoran aja. Bocoran. Iya, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa kan? Iya. Ya, udah cukup ya. Nah, mungkin perkenalannya ada cukup. Nah, kita langsung mau kepo-kepoin aja nih ya, Bang Akil sama Bang Gilang. Boleh ya, Bang ya? Boleh. Iya, boleh. Jangan banyak-banyak. Nah, ini Bang, mau nanya nih Bang. Oke. Perasaannya fresh graduate terus ya udah punya titel tuh gimana sih Bang rasanya tuh? Siapa nih? Bang Akil, Bang Gilang? Duluan siapa? Bang Akil deh. Sweet dah. Dulu deh. Ya udah gua aja. Iya, oke. Gua kedua aja. Perasaannya ya? Apa? Ya? Ya senang sih senang. Terus ya kita udah belajar selama 4 tahun kan, akhirnya bisa tercapai juga gelar sarjana kita ya kan, Eskom. Tapi ya asik sih. Asik sih. Ya, Asik. gara video. Ya, udah sih. Nah, gitu doang pengalaman lu. Ya ntar gue tambahin lagi. Iya, bener. Gue kan suka gitu, lo gimana sih? Kalau gue sih beban, coy. Ada Eskom di belakang. Kenapa tuh Bang? Ya karena lu harus bertanggung jawab terhadap apa yang udah lu kerjakan ya. Dengan adanya gelar berarti lu harus bertanggung jawab terhadap gelar tersebut. Ya bukan berarti cuman hanya sebatas titel, lu meraih titel, tapi gimana caranya lu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah lu kerjakan. Maksudnya kan selama perkuliahan lu mengambil gelarnya untuk menjadi sarjana komputer. Ya, menjadi sebuah beban menurut gua, bukan beban juga sih, tantangan. Untuk bagaimana bisa mempertanggungjawabkan sebuah gelar tersebut untuk kehidupan yang sesungguhnya. Jadi gelar itu cuma sekedar nama gelar gitu Iya, ya? bukan Iya. beban sih, tanggung jawab. Lebih tanggung jawab. Ada Jadi tanggung kan jawab tambahan. Dengan adanya gelar itu kan orang-orang tahu lah kita lulusan informatika. Nah, ya kita berharap dengan adanya gelar itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan agar tujuan kita tercapai, ya kan. Soalnya kan banyak lah lulusan informatika yang pas lulus tiba-tiba jadi apa, terus jadi apa gitu loh. Benar-benar. Makanya itu Iya. gitu. Nggak ada. Nggak ada Bagus lu itu contekan mungkin. gua. Iya, kirain ada Improv di gua. sini. Aja bakal tahu. Iya. Ketikan. Apa lagi? Emang ya, kan angkatan abang-abang ini pas graduate itu kan angkatan itu juga kan lagi pandemi. Terus kan kayak pas wisudanya dibatasin gitu kan. Biasanya kayak teman-teman datang rame gitu bawain hadiah kayak atau bunga. Terus ini kayak gimana waktu graduate abang-abang? Ya, abang dulu lah. Gantian Bang Gilang dulu. Gua dulu. Nggak apa-apa, gua selalu kedua. Iya, dia selalu Iya. kedua. Jadi gua sekadar cerita aja ya, di sini gua selalu pertama. Iya, dari belakang memberi dorongan gua. Emang gitu kan. Wakil. Iya, di sini sih karena kita lulusan jalur COVID ya, Bisa dibilang. bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya gue biasa aja sih dengan nggak ada teman datang, soalnya
dari pengalaman gua ya emang gak ada teman yang datang sih kalau gua lulus. Jadi ya biasa aja sebenarnya. Lulus apa nih? Dari Lulus lu- kayak gua SMA, SMP. Misalnya nih gua SMP gua nggak wisuda. Ngapain? Soalnya gua waktu itu sakit. Jadi gua nggak sempat wisuda. Yang ada teman-teman bukan nyelamatin gua wisuda tapi ngejenguk gua. Itu kan Enggak, datang. ini bukan sedih ya, ini bukan sedih. Jadi dibawa santai aja. Coba tolong editor ya, kasih ini Iya. suara apa? Terus SMA juga biasa aja, teman-teman gue yang SMP atau SD pun teman main gak ada yang datang. Terus ya kayak sekarang jalur COVID, ya bukannya gue nggak ada teman ya, maksudnya dengan adanya mereka datang atau enggak, menurut gue itu nggak masalah. Soalnya gue nggak melihat teman itu dari dia datang atau enggak, sebenarnya nggak gitu sih. Menurut gue biasa aja. Berarti arti teman Nggak tuh terlalu penting sebenarnya tuh adanya kita wisuda tuh lebih buat orang tua sih, Iya, buat benar. kesenangan orang tua. Iya benar. Momen betul. Jadi orang tua bisa ngelihat kita pakai toga terus berhasil lulus tepat waktu itu udah cukup membanggakan sih untuk saat ini. Walaupun tujuan kita untuk membanggakan orang tua masih banyak lagi gitu sih. Salah satunya itu ya Bang. Salah satunya itu. Betul. Kalau Bang Gilang nih, Apa tadi pertanyaannya? Itu kan sampai lupa dia. Tunggu. saking fokus sama Bang Akil. Iya. Sedih gua Apa dengernya. namanya, pas lagi pandemi kayak gini, kan Abang kan wisuda nih. Iya. gitu. Iya. Tanya teman banyak yang datang atau tidak? Sebenarnya pas kemarin wisuda sih, kalau teman-teman angkatan ya, itu sih datang semua. Cuman kalau kayak teman-teman yang kayak di rumah atau teman-teman main nongkrong itu emang nggak bisa datang kan karena emang terbatas ya, nggak boleh banyak orang, nggak boleh kumpul. Kalau merasa kehilangan sih, momen-momen seperti itu nggak juga sih, karena menurut gua ketemu bisa di mana aja. Betul. Dan wisuda ya bukan buat selebrasi untuk lu pamer-pamer ke sama Yap, betul. teman-teman lu gitu. Ya lebih ke kayak Akil tadi bilang, paling buat sebuah pride atau kebanggaan ke orang tua. Ya anak gua udah ya berhasil lah menyelesaikan satu tahap lah menempuh pendidikan, jenjang pendidikannya. Iya sih. Kayak gitu. Kemarinnya kita nggak ada yang datang ya. Maksudnya teman-teman ya kita doang. Iya, cuma Untungnya sih ada Hima sih ya, parah Iya, ya. benar-benar. Untungnya Hima datang Hima sih. informatika itu ngasih, iya, ini. ngasih. Apa MOOC? Ya, betul. Tahu itu MOOC nggak? gue pakai loh itu sampai sekarang loh, parah loh. Parah. Emang MOOC apa, Bang? Hmm? MOOC apa? Cangkir. Oh iya benar. Ya kan bener kan? Kalau Iya. gelas apa? Gelas, lu jangan gini dong. Kita nggak ada gini-ginian tadi. Oh iya benar. MC ganti dah. MC kayaknya. Iya. Gitu sih. Iya sih. Ya, makasih Hima ya. Iya. Sekali lagi makasih, Mak. Parah. Udah habis. Piringnya nggak ada niatan. Cuman gelas doang. Ntar angkatan Oh iya benar. Sharing ya. iya. Oke. Mungkin angkatan 19. Lanjut. Udah. Oke. Nah nih Bang, mau nanya lagi nih Bang. Selama di informatika nih, itu pengalaman yang ngebuat abang-abang kayak memorable banget gitu, kayak susah buat dilupakan, anjay mabar. Itu apa gitu kira-kira? Pengalaman yang paling susah buat Mengesankan. dilupakan? Mengesankan. Selama 4 tahun di PJ. Selama 4 tahun. Oke. Informatika. Kalau gue pribadi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu perasaan ya. Maksudnya jarang lah gue mendapatkan momen-momen tertentu gitu yang akan memorable ke depannya gitulah ya kan. Tapi yang menurut gue sangat memorable adalah ketika kita semua ngumpul kayak di acara makrab. Jadi itu benar-benar kita jadi diri kita masing-masing, kita keluarin tanpa ada tembok-tembok untuk kita bersosialisasi antar angkatan. Itu sih menurut gue yang paling terkesan, makanya gue sangat menantikan sih adanya makrab lagi. Iya, parah sih. Ya ntar diobrolin aja lagi. Itu sih sebenarnya gue saat ngumpul. Benar-benar. Iya. Kalau Bang bilang? Memorable itu berarti apa ya? Nggak terlupakan. Apa berkenang? Betul. Terkenang. Benar. Oh, Semuanya betul. berkesan. Berkesan selama 4 tahun. Kalau dibilang berkesan, banyak sih yang berkesan. Jangan injak-injak kaki gua. Jadi selama 4 tahun sih kalau dibilang berkesan, semuanya sih berkesan sih menurut gua.
nggak ada yang dibilang bisa dibilang spesial banget gitu, yang enggak. Cuman kalau yang gua ini bukan memorable ya, angkatan gua nih, maksud gua itu yang gua suka gitu di angkatan gua tuh kebersamaan. Iya, itu. Jadi mau gimana pun keadaannya, mau lagi susah ataupun lagi senang, semuanya ngerangkul bareng-bareng. Jadi yang paling berkesan sih itu sih paling sifat dari angkatan gue itu kebersamaan itu. Bukan dari setiap apa sih namanya, suatu kejadian misalkan tertentu, misalkan di makrab atau di apa. Karena di setiap event ataupun kejadian selalu ada kebersamaan. Jadi kebersamaan itu yang teringat di otak gue untuk angkatan gue. Betul. Wow. Begitu sih. Cinta dia. Mantap ya. Sayang ya, sayang menyayangi. Iya. Sayang. Asik. Sayang, kalau Gilang mainnya perasaan dia. Apa? Yang jelas. Tadi nanya kan Rara, sayang nggak bang? Sayang. Salah itu mah. Salah itu. Tadi Rara nanya apa? Bener. Bang Gilang sayang nggak? Sayang. Oke. Dia. Oke. Udah panggilan dong. Sorry ya. Iya bener. Buat Tapi kan yang- udah denger nih ya, Bang Akil dulu ketua Iya. Hima Informatika. Iya, betul. Kan, Bang Gilang? Oh. Wakil tadi Wakil kan ya. udah dibocorin tadi. Iya, betul. Iya, spoiler. Boleh cerita dikit nggak sih kayak dulu tuh pas selama ngejabat mungkin kesulitan apa atau kayak pernah event-event apa gitu yang mungkin Oh. kan juga. Oke. Dikit aja ya. Mau ngapa dikit? Dia mintanya dikit. Oh iya benar. Jadi sebenarnya dari awal tuh kan gue diskusi ya pertamanya ya. Ini gue cerita sedikit ya. Kenapa gue sama Gilang bisa menjadi Kahim dan Wakahim itu kita diskusi satu angkatan ya kan. Kita diskusi satu angkatan kira-kira siapa nih yang mau menjabat menjadi Kahim Wakahim ya kan. Terus tiba-tiba keluarlah gue sama Gilang ya kan. Di sini Gilang menjadi Wakahim, gue menjadi Kahim. Di sini gue juga belajar dan gue bersyukur sih dengan adanya Gilang. Jadi tuh tadinya itu Gilangnya itu mau jadi Kahim. Gilang mau jadi Kahim, cuman dia merasa beban itu terlalu berat. Dia tidak bisa mengambil, dia kurang bisa mengambil keputusan sendiri sih sebenarnya. Makanya di sini mending gua aja, terus Gilang lah yang jadi wakil. Nah makanya terbentuklah Kahim dan Wakahim Itu. Kahim dan Wakahim itu ya kan. Nah terus Itu. tadi apa ya pertanyaannya, lupa saya. Ada event-event nggak tertentu yang dijalanin? Proker. Oh, proker. Dengan proker sih sebenarnya sih pas angkatan gua ya, pas gua sama Gilang menjabat sih sebenarnya kita tuh mudah gitu untuk mengatur anggota-anggotanya. Jadi tuh bisa dibilang mudah ya, Lang ya. Maksudnya Bisa. walaupun terkadang ada orang-orang yang butuh untuk kita perjelas gitu loh. Maksudnya di situ kita memang kita agak apa sih namanya? Agak apa sih? Keras bahasanya? Ini. Tegas, betul kamu, ya benar. Iya benar-benar. Tegas. Di sini kita agak tegas. Terus sebenarnya sih gue tuh tipe orangnya yang gue nggak sabaran. Maksudnya tuh gue emosian gitu. Cuman di sini sih dengan adanya Gilang selalu menekankan bahwa nggak semuanya itu bisa diselesaikan dengan emosi. Makanya kadang dia ngasih tahu gue, lu harusnya kayak gini Kil, ya kan? Emang harusnya jangan kayak gini Kil. Terus lu harusnya ngambil keputusan kayak gini. Ya oke lah, oke. Berarti kita obrolin lagi, kita obrolin. Terus bagian gue lah yang mengarahkan anggota-anggota gue untuk bekerja sesuai job desk mereka masing-masing, gitu sih. Kalau dari gue, ya untuk dalam organisasi pasti ada cekcok. Cuman balik lagi ke kepalanya. Bagaimana caranya untuk meluruskan ketika ada masalah dalam satu organisasi, gitu sih. Dingin ya. Iya, ruangan AC bos. Iya. Iya. Lah. Itu gue lihat atas tau. Itu mau ditanya Bang Gilang. Oh iya, Dari ya udah berarti tadi ya. Bang Gilang nih. Kalau Bang Gilang gimana nih? Apa tadi? Event apa tadi? Event berkesan lah. Event berkesan. Proker. Sama ini Atau kendala. ini- Kayaknya gue nggak jawab ya. Ini deh. Kalau nanya event ya? Proker yang mungkin kayak terbesar gitu, berantemnya gitu atau Hampir Kali boy. Proker kita besar semua. Parah. bisa semua. jam berantem dulu gitu. Iya. Langsung.
Apa ya? Yang paling besar kita lah, apalagi? Forkafest. Tuh. Itu adalah sebuah event di mana itu adalah event penutup bisa dibilang. Jadi kita ngebuat festival informatika. Jadi di sana isinya tuh ada seminar teknologi tentunya, terus ada yang namanya pameran teknologi juga tentunya. Terus sama ada lomba-lomba juga ada ya? Ada lomba-lomba. Ada lomba-lomba Betul. yang berkaitan tentang informatika dan teknologi juga. Sama yang terakhir, iya ada juga. Iya, ada juga. Iya. Terus terakhir itu ada apa? Festival musik. Festival musik, bro. Musik. Yoi. Waktu itu ya event ini ngebuat banyak cekcok sih bisa dibilang antara gue sendiri sama Akil, bahkan gue juga cekcok sama dosen-dosen. Iya, betul. Jadi tuh awalnya tuh Forkafest itu dosen kurang setuju sih dengan adanya Forkafest. Tetapi karena menurut kita ini acara bagus untuk prodi dan bagus untuk diri kita sendiri sih ya. Maksudnya tidak keuntungan berpihak gitu loh ya kan, satu pihak gitu. Makanya kita di situ penuh diskusi sih di situ sampai akhirnya Forkafest itu terbentuklah. Jadi dosen mengizinkan, maka kita lanjutkan. Kalau bisa sebenarnya gue kasih spoiler sedikit kenapa bisa waktu itu tuh agak ditentang, mungkin bukan nggak boleh, tapi lebih dipertanyakan kenapa kalian ingin tetap mengadakan acara ini, gitu ya kan? Iya. Bener kan? Karena di satu sisi prodi meminta kita sebagai himpunan, pertama kan itu untuk ya mengharumkan nama himpunan. Prodi. Iya, prodi. Yang kedua, kita juga sebenarnya ada misinya tuh untuk mengumpulkan atau mencari calon-calon mahasiswa. Iya. Ya kan? Kenapa tercetusnya acara ini? Yang pertama kan tadi memperkenalkan informatika lewat misalkan dari pameran, seminar. Lomba. Itu kan juga kita bisa mengundang audiensnya itu misalkan dari anak-anak SMA ataupun Betul. umum, ya kan? Terus kenapa kita ada acara musik? Karena menurut kita waktu itu, acara musik itu pada saat itu yang paling banyak untuk mengumpulkan crowd. Masa, ya kan? Kita kan ingin memperkenalkan informatika. Betul. Dan maksudnya orang mungkin di luar sana ada yang berpikir informatika tuh terlalu kaku atau cuma Nerd. bisa ngoding. Iya. Mungkin ada juga yang bilang nerd, tapi juga enggak semuanya sih. Iya, kita enggak lah. Iya. Introvert juga Kita- mungkin apa? Iya, betul. itu Introvert. maksudnya aneh lah. Di saat itu, Enggak sih. Sorry. di saat itu gue sama Akil yang waktu itu lagi ngejabat sebagai petinggi himpunan, ada pemikiran seperti itu. Jadi terciptalah itu ada festival musiknya. Mungkin yang waktu itu ditentang sih lebih ke festival musiknya, Akil ya. Betul. Karena kita ngadainnya juga di luar area kampus, dan mungkin itu juga baru ya. Baru Prodi. itu doang. Sebenarnya ada sih prodi, cuman baru prodi itu dan prodi kita ya yang baru ngadain di luar. Iya, betul. Kan? Jadinya masih ditentang karena itu sebuah hal yang baru waktu itu. Selama ini Ya kan? banyak yang di kampus. Iya, selama ini kalau Ngadain. misalkan ada kegiatan musik-musik seperti itu cuman di kampus. Nah, ini di luar kenapa dipertanyakannya? Ya, waktu itu sih kita beralibinya ya karena untuk mengundang massa. Beneran? Iya, betul. Iya, ada mencari. Kok lu kaget sih? Ini bro. Apa ada tulisannya? Iya, dia udah mungkin terlalu panjang gue ya. Emang kita obrolan kita panjang. Iya. Mau gimana ya? Tambahin lagi nggak bisa? Mau ditambahin lagi nggak bisa. Soalnya di situ ada tulisan 1 menit. Iya. Lanjutin. Nggak apa-apa biar orang-orang yang nonton, tahu. Jadi di belakang YouTube ada ininya. Iya, betul. Ada namanya timekeeper. Apa tadi gue nyampe mana? Itu banyak cekcok gitu. Oh, banyak cekcok. Ya itu karena satu, pola pikir Akil tuh sama pola pikir gue berbeda. Yang pertama, Akil tuh dia tuh lebih cenderung, kalau menurut gue pribadi ya, nggak tahu sih dia gitu apa enggak orangnya. Menurut dia sendiri, dia lebih orang yang tergesa-gesa. Jadi kalau ngambil keputusan tuh ya pengennya cepat. Tapi gue bilang ya nggak bisa seperti itu. Kita kalau mengambil keputusan harus banyak yang dipertimbangkan, baik buruknya itu harus dipertimbangkan, resiko. Ya kan? Kalau Akil misalkan dia menurut dia nih udah baik nih, tapi misalkan ditentang nih sama orang ataupun misalkan ya
orang lah misalkan lah, jangan ngomongnya itu orang misalkan. Kalau dia orangnya, kalau dia tentang orang menurut dia baik, dia sebenarnya agak dibawa ke perasaan. Jadi Baper. iya, Baper gue, agak baper. Iya. Karena ini menurut gue baik. Iya. Ini bisa ngebawa informatika jadi baik, tapi kenapa dia menentang gue? Ya, maksud gue gitu. Nah, disitulah peran gue sebagai wakil untuk meredam sifat dia yang seperti itu. Jadi gitu. Jadi banyak cekcoknya lah, bisa dibilang. Orangnya mudian banget. Pokoknya kalau dia udah baper, udah gue tahu, gue harus diem doang. Karena percuma ketika dia lagi nggak mood, lu kasih masukan apapun, dia bakal ya angin lalu. Intinya sampai dia balik dulu nih, kira-kira udah kondisi normal, baru lu ngomong pelan-pelan. Kayak gitu sih orangnya. Oh, Bang Gilang sosnya tahu Bang. Iya. Iya, soalnya kita udah pernah Apa? Ini. Kenapa? sering main bareng. Iya, sering main bareng. Sering main bareng. Sering main bareng. Sering main bareng. Sering. Main banget. Iya. Nih Bang, ada nggak sih kayak jangan lah gitu buat sekarang Hima yang lagi jabat. Kan proker kan juga sekarang kan dihalangi oleh pandemi gitu ya maksudnya. Oh iya bener tuh. Bener. Proker tuh jadi beda banget gitu kan gara-gara Iya, iya, bener. pandemi gitu. Ada sih kayak nasehat mungkin. Iya. Tapi gue salut tuh yang pas Sumpah Pemuda tuh. Sumpah Pemuda tahun ini. Oh yang gitu. Ya. Oh, iya. Apa tuh? Mantep tuh, boy. Gimana sih? Iya gitu. Iya. Gitu. Gue nggak ngerti. Maksudnya main itu kan dari aplikasi itu. Iya, Yang- Tok-tok. Yang gini lah. Iya. Ya. Bentok. Tapi tapi dia memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Bukannya untuk yang begitu-begitu. Iya, enggak lah. Tapi untuk kreativitas bagaimana mencerminkan kreativitas pemuda. Iya. Indonesia juga, Bang. Pokoknya bener, lebih budaya bagus lah Indonesia. pokoknya daripada Bagus. yang di Maksud gua, explore IG lu. Iya, nggak terhalang oleh pandemi gitu. Betul, Maksudnya kan betul. orang berpikiran tuh, gue juga sempat berpikiran, Sumpah Pemuda gimana nih? Biasanya kan kalau Sumpah Pemuda, lomba-lomba mungkin acara kayak acara-acara yang harus, apa sih namanya? Harus On the spot. dine in. Langsung. Lain makan itu. Iya langsung. Tapi ini melalui media-media digital, lu bisa melakukannya itu. Emang Hima sekali lagi keren banget. Emang. Iya, parah. Iya, Masih- gua sendiri pun bingung loh. Maksudnya kalau misalnya gue jadi ketua Hima lagi ya, Iya. terus di saat pandemi gini ngadain acara Sumpah Pemuda, gue bingung sih lombanya kayak gimana, terus ngatur pesertanya kayak gimana, gitu sih gue. Cuman Hima di sini sih bisa sih, Keren sih, maksudnya kreatif kan, banget sih. Iya, si aplikasi parah. tersebut kan emang juga lagi sedang in-innya ya. Iya betul, aplikasi Jadi Tok. gimana Bung ya? Sedang Betul. in, mereka memanfaatkan keviralan bisa dibilang ya. Iya, seperti itu benar. Keviralan dari aplikasi tersebut, tapi untuk sesuatu yang berguna dan menimbulkan kreativitas anak bangsa. Betul, Ya, betul. benar-benar. Betul. Gimana menurut Bung permainan dari Bagus Kavi? Gimana ngomong sih udah kayak komentator loh. Udah 1 menit lagi. Oh, tambahan 1 menit lagi. Iya. Cepet masih ada 1 Oh, menit. buat ini Bang kan sekarang kan ada maba juga. Oh iya benar. Ah gue belum tahu. Sekarang angkatan berapa tuh Maba? 2020 ya? Bener, apa jangan kan sama kita, dia sama dosennya aja pun kayaknya belum Iya, pernah belum sih pernah. tatap-tatapan muka langsung. Berarti masuk naik kelas ya? Kayaknya Bener. Pindah semester masuk. Enak ya? Iya, gitu. Mungkin kayak Bang Akil sama Bang Gilang kayak punya nggak kayak motivasi gitu. Sekarang kan juga kalau misalnya belajar online kan kayak kadang Zoom, waktu, terus ada bos, yang tidur lah. Nah, ada nggak gitu kayak saran-saran buat maba? Nggak maba juga sih ya, kita juga. Kita juga Kita juga mau Oh lu juga butuh saran? motivasi ya? motivasi. Oh sebenarnya gini ya, gue pribadi pun kalau belajar online, menurut gue bahasa kasarnya sih kurang belajar ya. Maksudnya nggak dapet gitu loh pelajaran apa yang diajarin lewat online gitu loh ya kan. Soalnya orang-orang aja kadang yang nggak online pun, yang tatap muka pun akan males. Cuman ini online tapi gimana gitu loh caranya ya kan. Ya paling dari pribadi diri gue sendiri ya, kalau misalnya itu terjadi pada diri gue yang sebenarnya itu tidak terjadi, gue sih akan berusaha untuk semaksimal mungkin gue akan membuat schedule gitu untuk gue belajar. Sebenarnya sih yang susah dilawan itu sih males sih ya, males itu susah banget ya kan. Cuman di sini
memang keadaan kita seperti ini, kita lagi terkena pandemi gini, ya kan, mau nggak mau agar kita lulus tepat waktu dan menjadi sarjana Eskom yang sesungguhnya, ya kan, nah kita harus belajar dengan kemauan kita sendiri, ya kan, karena banyak kok orang juga yang mengalami seperti kita gitu, tapi pada akhirnya bisa berhasil gitu loh, maksud gue. Gitu sih kalau dari gue ya. Golden voice sekali memang. Jangan gitu boy. Iya benar. Bang Gilang mau nambahin mungkin? Masih ada nggak? Masih bang. Tuh. Oh masih 1 menit. Masih ada 1 menit lang. Masih ada. Sikat bang. Motivasi untuk di masa-masa pandemi gini atau gimana? Apa untuk maba? Di masa kayak gini untuk maba dan kita itu. Oh oke. Kalau gue sih, gue punya sudut pandang gini. Ketika lu malah sulit oleh keadaan, di situ malah otak kita dipaksa untuk mencari jalan keluar. Jadi dikala ada kesulitan malah menurut gue itu sebuah keberuntungan, karena lu mau nggak mau otak lu harus berpikir gimana caranya supaya gue bisa melewati itu. Betul. Tantangan bang. Iya, Nah, tantangan. betul. Karena misalkan nih, ini sudut pandang gue pribadi ya, ini hanya sudut pandang gue pribadi. Kenapa mungkin orang-orang di luar Asia atau Eropa gitu mungkin lebih orang-orangnya mungkin lebih kreatif gitu kan, bisa mungkin lu lihat kan teknologi di sana lebih canggih, misalkan kalau bisa kita ambil di benua misalkan Amerika ataupun benua Eropa. Karena menurut gue mereka terbiasa dengan adanya tekanan atau Betul. Paksaan. Iya. Contoh deh, mereka ada 4 musim di mana kita taruh musim itu musim salju. Itu kan musim salju itu dingin ya. Kan? Iya dong, pasti dong. Iya bener. Masa nggak dingin sih musim salju ya kan? Iya bener. Tapi mereka dituntut gimana mereka bisa bertahan hidup di musim salju. Mau nggak mau kan dengan ada musim salju nih gue nih. Gimana supaya gue bisa tetap hidup di musim salju ya gue harus membuat yang namanya jaket. Boleh lah anak Enggak ya. Pada dasarnya gini loh, pada intinya benar. banyak orang-orang tuh yang memang sebelumnya sudah online gitu loh. Walaupun tidak ada pandemi, dia sudah belajar online tapi bisa gitu loh. Ya benar kata Gilang, dengan adanya tekanan dan paksaan ya kita memang harus menjadi orang yang benar-benar sukses gitu loh. Jadi bukan suatu alasan sih sebenarnya. Yang tadi emang jokes. Jadi sebenarnya maksudnya inti gue tuh gini. Emang ya kalau menurut gue dengan adanya tekanan, menurut gue kalian harusnya bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih kuat sih ketimbang mungkin angkatan gue sama Kil yang dulunya cuman ya nggak ada pandemi seperti inilah. Iya, aduh. Berarti ini jadi tantangan baru ya bang? Iya. Iya betul. Tantangan baru benar-benar. Dan harus bikin kita Adaptasi kreatif. juga nggak? Iya betul. iya, dan Kreatif, justru kreatif. ya kan sekarang kreatif ya salah satunya itu tadi yang udah gue sebutin. Ketika kalian membuat sebuah acara Sumpah Pemuda dengan media digital, Iya. itu kan sulit sebuah inovasi itu betul, kan. Betul. Iya, nggak mungkin kalau nggak ada COVID ataupun pandemi ini itu akan terjadi. Oke, Iya, dan betul. waktunya udah habis nih kayaknya. Iya. Iya, ambil hikmahnya aja. Udah gini-gini, Bray. Gini-gini, Bro. Oke, jadi cukup. Mungkin udah cukup kali ya nih, udah banyak banget hal-hal yang kita bisa ambil dari abang-abang ini, Abang Akil dan Bang Gilang. Alhamdulillah. Cukup lengkap, cukup menarik dan seru banget ini abang-abang ini. Gokil. Mungkin ada Kita lanjut di luar part 2 kali, part 2 ya. Bisa sih part Iya, 2. part Parah dua. sih Bisa ya. part 2. Kalau part 2. Ini karena waktu terbatas aja nih jadi. Betul. Iya, benar-benar. View kita harus lebih banyak Kita ada ke produser tuh. daripada Nino. Harus lebih banyak. Betul. Produsernya yang mana? 2000. Kalau kalian mau kepoin Bang Akil sama Bang Gilang, mantan ketua Hima 16. 2016. Bukan kok. Apanya nih? Enggak. Sorry, Boy. Apanya? Dia nanya angkatannya atau dia nanya Enggak, kita ngejabatnya periodenya, tahun periode. berapa? Oh, periodenya 2018-2019 ya? 2018-2019. Iya. Iya, benar ya? 2018 Iya, benar. 2019. Kalian mau kepoin Bang Akil sama Bang Gilang, ketua dan wakil ketua dari himpunan informatika 2018, bisa ke IG-nya. Mau promote IG nggak sekalian? Kalian bang. Enggak lah. Ya udah. Nggak usah. Gue mau promotin ini aja nih, usahanya Gilang. Bagus banget, parah ya. Iya, benar-benar. Oke. Gitu dah. Iya. Udah. Jangan iklan lah. Jangan lupa follow ya
Bioinformatika, Informatika Unifor UPJ, Dan YouTube-nya Informatika itu di 4KUPJ. ya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita minggu depan ketemu lagi ya? Ketemu lagi Ya, dong. tapi nggak sama ini bang, nggak sama bang aku lagi, sama bang Gilang. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin kita So, bisa oke. jadi ekstras. Nggak Oke. usah lah, udah kita bener Oke, kayak gini udah aja. ya. Be. Hidup kita gini Udah aja. bilang itu kayak goodbye gitu. Langsung. Oke, ya makasih ya yang udah nonton kita. Iya. Pasti di sana kalian ketawa-tawa sendiri juga. Iya benar. Jadi jalanin hidup kalian dengan semangat, senyuman, dan ibadah. Iya. Ya, oke. Aduh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu podcast minggu depan. Dadah. Ah, mantap.